semua, ketemu lagi dengan saya Felicia Itamar Nenggolan dari kelas 10-8 dengan nomor absen 14 dan guru pengampu Ibu Kodaria Purboyati SPD. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan. Nah, adapun jenis dari daur biogeokimia, yang pertama ada daur sulfur, yang kedua ada daur nitrogen, yang ketiga ada daur fosfor, yang keempat ada daur oksigen, yang kelima ada daur karbon, dan yang keenam ada daur hidrologi. Tapi yang hanya kita bahas yaitu daur sulfur, daur nitrogen, daur fosfor, daur oksigen, dan daur karbon. Yang pertama ada siklus sulfur atau siklus belerang. Siklus sulfur adalah suatu rangkaian perbedaan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang yang berada di permukaan bumi dalam lingkungan atmosfer. Unsur belerang ini berbentuk gas, yaitu SO2 yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, unsur belerang juga memiliki bentuk gas H2S yang dapat menyebabkan terjadinya suatu proses pembusukan pada bahan organik yang berada pada air maupun tanah. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur ini kemudian diadopsi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Ion sulfat kemudian diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi protein. Ketika tumbuhan atau hewan mati, zat organik seperti hidrogen sulfida akan diuraikan dengan dekomposer untuk menjadi bakteri. Bakteri tersebut dapat mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfat kembali. Sulfur-sulfur organik yang mengendap dalam fosil akan dimanfaatkan manusia sebagai bahan bakar fosil dalam industri maupun bahan bakar kendaraan bermotor. Pembakaran yang tidak sempurna dari pembakaran fosil ini akan menghasilkan SO2 yang terkumpul di atmosfer. Saat terjadi hujan, maka akan ada reaksi antara air dengan SO2 di atmosfer yang mengakibatkan adanya hujan asam. Hujan asam akan membawa SO2 atau SO4 ke tanah dan air. Selanjutnya, SO4 dapat diserap oleh tumbuhan dan ada pula yang mengalir sampai ke lautan. Yang kedua adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen diawali oleh jatuhnya nitrogen bersama air kemudian menyerap ke dalam tanah. Dan ketika nitrogen berada di dalam tanah, nitrogen tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerap nitrogen, yaitu tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Hanya tumbuhan yang memiliki akar berbintil dapat menyerap nitrogen yang berasal dari tanah, kemudian diubah menjadi amoniak oleh bakteri Rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Setelah proses fiksasi nitrogen yang menjadi amonium, kemudian diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit, kemudian diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat ini dapat diserap langsung dengan tumbuhan. Tumbuhan yang menyerap nitrat akan berfotosintesis. Proses ini disebut dengan asimilasi. Jika tumbuhan yang menyerap nitrat ini mati atau hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati lalu menjadi bangkai, bangkai tersebut akan diurai dengan dekomposer, biasanya dengan fungi atau bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Prosesnya dinamakan dengan amonifikasi dan dapat diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi. Nitrat yang tersisa atau yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh denitrifikasi. Nitrogen bebas yang ada di atmosfer akan berdaur ulang secara terus-menerus. Yang ketiga, siklus fosfor. Proses siklus fosfor diawali dengan pelapukan batuan yang disebabkan faktor cuaca seperti erosi dan hujan. Kemudian fosfor ini akan diserap oleh tanaman, tetapi tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh hewan. Sehingga agar hewan mendapatkan nutrisi, maka harus lewat rantai makanan. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Kemudian, hewan memakan tumbuhan yang menyerap fosfat anorganik.
Tumbuhan dan hewan yang telah mati, jasadnya akan diuraikan dengan dekomposer berupa bakteri. Bakteri ini mampu menguraikan fosfat organik. Pada tumbuhan dan hewan menjadi fosfat anorganik. Hasil dari penguraian tersebut sebagian akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan sebagiannya lagi akan digunakan dalam air. Fosfat yang ada di dalam air akan diserap oleh tumbuhan air lainnya dan ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian dekomposer akan menguraikan makhluk yang mati serta hasil agresinya menjadi fosfat organik. Kemudian fosfat dalam air akan membentuk endapan atau segener berupa batuan bundar hasil endapan. Hasil endapan ini akan dikembalikan ke daratan dengan proses pengangkatan geologis. Nah, yang terakhir ini ada siklus karbon dan siklus oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam proses respirasi. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang mati akan diuraikan dengan dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Beberapa jasad hewan yang mati akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahan bakar yang mengandung karbon ini jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida. Tumbuhan dan ganggang laut atau fitoplankton menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.